Ibna Adama. Ini ada kata-kata yang dibuang. Ya Ibna Adama. Wahai anak Adam. Ati taatlah kamu. Ta'ato siro. Rabbaka ing pangeranmu. Terus sama den arani sapa sira akilan ing wong kang berakal. Wala taksihi lan aja maksiat sapa sira hi ing Allah. Watu sama maka den arani sapa sira jahilan ing wong kang bodho. Rawahu rawatake ing hadis sapa Abu Nuaim an Abi Hurairah. Jadi sekarang kita membahas hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim dari Abu Hurairah. Sayangnya hadis ini hadis yang lemah. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya ini adalah hadis palsu. Cuma hadisnya lemah, ya kita bisa ambil hikmahnya saja. Wahai anak Adam, ati robbuka tusamma akilan. Kamu itu taatlah kepada Tuhan kamu, maka kamu dianggap atau disebut sebagai orang yang berakal. Akal itu apa? Akal itu para ulama berbeda pendapat. Kalau kita mempelajari adab dunyanya Imam Al-Mawardi, diterangkan para ulama berbeda pendapat di mana letak akal itu. Ada yang mengatakan akal itu letaknya di otak. Ada yang mengatakan akal itu letaknya di hati. Masalah ini tidak usah kita panjang lebarkan. Kalau ikut ilmu kedokteran kan akal itu letaknya di kepala. Karena kalau tidak salah itu otaknya Albert Einstein itu sekarang diambil, dimuseumkan atau diteliti. Itu ikut orang-orang barat, otak itu akal itu berada di otak. Tapi kalau ikut kebanyakan ulama, akal itu letaknya di dalam hati. Kenapa? Karena hatilah yang memutuskan ketika Anda berbuat baik atau tidak, hati yang memutuskan. Kemarin sudah pernah tak terangkan, dalam hati itu ada dua tempat, di mana satunya untuk malaikat, satunya untuk setan. Jadi kalau Anda ada suatu perkara di hadapan kepada Anda, maka ada dua pilihan, ikuti atau tidak. Kalau perkaranya baik, maka setan itu akan nyipas-nyipasi supaya kita tinggalkan. Bikin was-was. Malaikat mendorong kita untuk berbuat baik tadi. Yang mana yang menang ya nanti. Di kitab ini, di hadis ini diterangkan, kalau kamu taat kepada Tuhan kamu, maka Anda dianggap sebagai orang yang berakal. Kemudian wala taksi fatusamma jahilan. Dan kamu jangan bermaksiat kepadanya, maka kamu dianggap sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh. Anda harus ingat, akal itu ada dua macam. Pertama namanya akal gorisi, yang kedua namanya akal muktasabi. Apa akal gorisi itu? Akal asli kita. Kalau sekarang itu dinamakan dengan IQ. Jadi kalau tidak salah itu Anda pernah dites, kemudian hasil IQ Anda itu berapa? Nah, itu namanya akal gorisi. Ada akal yang kedua namanya akal muktasabi. Akal yang kita peroleh dengan cara belajar, dengan cara mengulang-ulang. Akal gorisi tidak akan berkembang. Nah, misalkan tesnya segitu ya tetap segitu. Tapi kalau akal muktasabi itu bisa berkembang. Bisa sampai melebihi akal yang gorisi tadi. Jadi kalau ikut agama itu, orang yang berakal itu adalah orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang bodoh adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Apa kaitannya maksiat dengan kebodohan? Ikut para ulama, semacam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah bertanya sama gurunya, namanya Waqi. Wahai Imam Waqi, saya kok sering lupa ya? Diajari gini kok lupa, diajari gini kok lupa. Maka ikut Waqi, beliau berkata, Imam Waqi berkata, kamu harus menghindari maksiat. Karena maksiat itu menyebabkan lupa, menyebabkan bodoh.
Hanya Imam Syafi'i meninggalkan maksiat, hanya jadi imam yang hebat tadi. Sama dengan orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu banyak yang tidak hafal Quran, banyak yang tidak hafal hadis termasuk saya. Karena apa? Karena banyak maksiatnya. Berbeda dengan ulama-ulama zaman dahulu. Ulama zaman dahulu itu hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran dan hafal ngaduman, alfiah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak banyak berbuat maksiat. Zaman dahulu ya tidak ada HP, tidak ada televisi, tidak ada video dan lain sebagainya. Nah, maka mereka dapat namanya keberkahan waktu. Sedangkan kita ini karena terlalu sibuk dengan HP, terlalu sibuk dengan nonton video dan sebagainya, akhirnya kehilangan keberkahan waktu, termasuk saya. Bisa kan nonton film. Maka kadang kehilangan keberkahan waktu. Nah, cuma intinya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakal, maka taatlah kepada Tuhan kamu. Kalau kamu bermaksiat kepada Allah, maka akan menjadi orang yang bodoh. Karena kebodohan itu ibaratnya adalah kegelapan. Nah, kegelapan. Jadi hati itu menjadi adalah tempat yang gelap, kemudian datanglah cahaya akal. Dari mana? Dari belajar dan lain sebagainya. Kalau cahaya akal itu banyak, otomatis hati menjadi terang, menjadi gampang menerima nasihat, gampang menghafal dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda berbuat maksiat, dalam hati Anda itu akan dikasih satu tanda yang namanya royan, titik hitam. Kalau titik hitamnya itu menjadi banyak, menjadi gelap, maka tidak gampang menerima ilmu, tidak gampang menerima nasihat, akhirnya menjadi orang yang bodoh. Ini makna dari bodoh itu berasal dari kata berasal dari maksiat tadi.